Halo guys, di video kali ini saya akan sharing tentang cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Enaknya dengan daftar isi otomatis ini, kita tidak perlu repot-repot mengedit daftar isi jika penulisan kita itu akan menambah ataupun mengurangi halaman yang ada. Oke, coba kita contohkan. Di sini abstrak itu halaman 5 Romawi. Coba saya tambahkan untuk di atasnya halaman kosong. Layout. Next page. Nah, abstrak sudah ada di halaman 6. Kita masuk ke daftar isi ini. Kita klik kanan. Update field. Update page number only. Nah, abstrak otomatis berubah di halaman 6. Dan juga yang kedua, kalaupun kita mau mencari halaman dalam penulisan, misalkan kita mau masuk ke landasan teori, itu tinggal kita taruh kursor di sini, kita tekan Ctrl, kemudian kita klik. Nah, langsung masuk ke landasan teori bab 2. Itu enaknya. Cara membuatnya, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya punya file skripsi lengkap dari halaman awal sampai di bab 2. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar isi otomatis. Yang pertama adalah untuk penulisan nomor halaman. Pastikan nomor halaman ini sudah sesuai ataupun sudah benar ya. Kalau belum benar boleh diedit terlebih dahulu. Terus yang kedua, kita harus tahu mana itu bab, mana itu subbab, dan mana yang menjadi anak subbab gitu. Selanjutnya, kita akan mengatur bab ini menjadi heading 1, subbab menjadi heading 2, dan anak subbab menjadi heading 3. Langkahnya, untuk mempermudah, kita bisa aktifkan dulu navigation pane-nya. Caranya kita tekan Ctrl+F. Nah, kemudian kita jadikan bab 1 dan pendahuluan ini menjadi satu baris. Kita tekan Del, kita tekan Shift, baru kita tekan Enter. Nah, otomatis ini sudah menjadi satu baris. Kalau tidak, nanti di penulisan daftar isi juga akan jadi 2 baris seperti ini. Itu. Kalau sudah, kita jadikan bab ini menjadi heading 1. Bisa kita blok. Kita masuk ke heading 1, kita klik kanan, kemudian update heading 1 to match selection. Oke, jika sudah biasanya keluar tanda seperti ini ya. Oke, kita jadikan heading 1 dari halaman awal. Halaman awal kita bikin dari sini, taruh kursor di sini. Kita jadikan heading 1. Kita klik. Kalau hurufnya berubah, bisa kita rubah lagi. Kita besarkan kembali. 16 ya. Oke. Kemudian persetujuan kita jadikan heading 1. Pernyataan juga kita jadikan heading 1. Sari heading 1. Abstrak heading 1. Bab 1 sudah. Dan latar belakang ini menjadi subbab, itu menjadi heading 2. Kita taruh kursor di sini. Kita masuk ke heading 2. Update heading 2 to match selection. Oh, saya lupa. Di sini biar kelihatan kita masuk ke heading. Nah, ini halaman judul, sari, abstrak, bab 1 pendahuluan, latar belakang, subbabnya. Oke, kita lanjutkan.
perumusan masalah subbab menjadi heading 2. Heading 2 ini heading 2. Nah, otomatis keluar. Bab 2 landasan teori sama, kita jadikan satu baris terlebih dahulu. Taruh kursor di sini, kita tekan Del, kemudian kita tekan Shift dan Enter. Ini kita jadi heading 1. Untuk subbab bab 2 ini kita tambahkan heading lagi. Caranya taruh kursor di sini, kita create style, bisa kita kasih judul subbab 2. Kemudian kita atur hurufnya, fontnya, kita bold saja ya, jangan buat miring kalau sudah. Nah, di sini pentingnya style based on kita menjadi heading 2. Ini sama heading 2. Kemudian kita klik OK. Nah, boleh kita bold, modify, aktifkan boldnya. Nah, terus lanjut untuk 2.2. 2.2 kita jadikan subbab 2. Nah, otomatis keluar. Dan ini anak subbab ini kita jadikan di heading 3. Caranya kita taruh kursor di sini. Terus kita masuk ke heading 3. Update heading 3 to match selection. Oke. Anak subbab kita jadikan heading 3. Oke. Anak subbab kita jadikan heading 3. Lakukan langkah ini sampai selesai di bab 5. Nah, ini anak subbab dari 2.3. Caranya kita tambahkan create style lagi. Kita taruh kursor di sini. Kita masuk create style. Bisa kita tuliskan anak subbab 2.3. Kita masuk modify. Nah, style based on-nya kita taruh di heading 3. Terus ini juga heading 3. Terus bisa kita bold. Ya sudah, klik OK. Oke. Sini ya. Taruh kursor di sini. Oke. Subbab. Nah, 2.4.1 anak subbab ini sama, kita create style lagi. Anak subbab 2.4. Masuk modify, kita jadikan heading 3. Kita jadikan heading 3. Kita atur formatnya, baru kita klik OK. Oke. Oke. Ini hasilnya untuk pengaturan headingnya. Jika sudah selesai, baru kita masuk untuk membuat daftar isinya. Caranya, daftar isi itu biasanya terletak sebelum halaman 1 atau sebelum bab 1. Kita taruh kursor di akhir halaman, kemudian kita masuk ke layout, kita masuk ke bricks, kita pilih next page. Nah,
Kalau sudah muncul halaman kosong seperti ini, bisa kita tuliskan untuk babnya, yaitu daftar isi. Kita taruh tengah, kemudian enter, terus kita tulis halaman. Nah, dan kita taruh di sini. Caranya kita ganti ke right tab, taruh right tab di sini. Di sini baru kita tekan tab. Nah, oke, kita enter lagi. Kemudian baru kita masuk ke tabel of content. Di menu reference ini kita masuk tabel of content dan kita atur untuk format daftar isinya di custom table of content. Oke, kita masuk modify. Untuk heading 1 kita masuk modify, kita atur untuk format teksnya. Jadi ada 3 ya yang perlu kita atur, yaitu format font, format paragraf, dan format text. Yang pertama kita atur format fontnya. Kita ganti Times New Roman, ukurannya 12. Kita pilih OK. Kita masuk paragraf. Nah, kita bikin left. Ini non. Ini kita atur 0. Dan untuk jarak spasinya bisa kita buat 1,5. Oke. Dan untuk format tabnya bisa kita buat untuk yang pertama di 1,5, alignment left, leader non, kemudian set. Kemudian batas titik-titiknya kita bikin di 13 cm, alignment left, leader 2. Kita pilih set. Kemudian untuk batas angkanya 14 cm, alignment right, leader non, kemudian kita set. Oke. Kemudian oke. Terus untuk heading 2 kita pilih modify. Kita atur untuk format fontnya. Kita pilih Times New Roman 12. Kita pilih format paragrafnya. Kita bikin left. Nah, indentasinya tadi kita bikin 1,5. Kita pilih non. Ini kita jadikan 0. Jadikan 0, kita bikin 1,5. Nah, jadi untuk heading 2 jaraknya agak menjorok ke kanan. Kemudian kita atur format tabnya. Untuk format tabnya bisa kita bikin di 2,5. Alignment left, leader non, kita set. Kemudian untuk jarak titik-titiknya sama 13 cm, alignment left, leader non, kita set. Untuk jarak angkanya sama di 14 cm, alignment right, leader non, kita set. Sorry, untuk yang 13 leader kita ganti nomor 2, kemudian kita set. Kita klik OK. Kita klik OK. Terus untuk heading 3-nya kita pilih modify. Kita atur fontnya Times New Roman. Times New Roman 12. Oke. Untuk paragrafnya kita pilih left. Dan indentnya berarti kita bikin di 2,5. Kita bikin non. Ini kita jadikan 0. Jadikan 0. Tadi 1,5. Nah, ini untuk heading 3 berarti jaraknya lebih ke kanan. Kemudian kita format tabnya. Format tabnya untuk yang pertama bisa kita bikin di 3,5. Alignment left, leader non, kita set.
jarak titik-titiknya 13 cm, alignment left, leader nomor 2 kita set. Jarak angka di 14 cm, alignment right, leader non kita set. Kemudian kita oke. Nah, otomatis sudah rapi untuk daftar isinya. Tinggal kita mengganti untuk halaman judul ini, karena halaman judul ini di halaman pertama tidak ada tulisan halaman judul. Jadi kita rubah manual di sini. Oke, kita blok, kita ganti halaman judul. Oke, sini kita tekan enter. Agar lebih rapi, di bab 1 kita ratakan ke sini. Landasan teori kita ratakan ke sini. Untuk angkanya kita pojokkan ke sini. Oke, penulisan daftar isi otomatis sudah selesai. Enaknya untuk dengan daftar isi otomatis ini, kalau misalkan kita mau masuk ke halaman 2 landasan teori, bisa kita langsung ke kursor di sini, kita tekan kontrol, kemudian kita klik. Nah, otomatis terarahkan ke halaman bab 2 ini. Oke, seperti itu untuk membuat daftar isi otomatis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.